Oke, baik Malam, Mbak. semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu semua ya Halo, yang ada di Mbak. seluruh Indonesia. Ya, baik. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih karena malam hari ini kita akan bertemu secara langsung ya seluruh member FAI dari Sabang sampai Merauke. Ada Pak James yang juga menyalakan videonya. Halo Pak James. Ada Bu Kartika. Halo Ibu. Halo Mbak Diana. Jogja, ada Bu Ida nih kayak lagi di Jaklingko ya. Halo Bu Ida, ada Bu Anas juga. Oke, baik. Perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Malam ini malam yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu ya, karena di akhir acara nanti saya akan memutarkan Lucky Wheel. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan nih untuk mengundang rekan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti beruntung akan mendapatkan satu produk yaitu Cocoa Flavanol Original. Baik, topik kita kali ini adalah Cocoa Flavanol untuk detoksifikasi. Coba kita panggilkan dulu ya dokter kami. Halo, dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Acara hari ini sepertinya semua udah pada antusias nih dok. Udah pada nggak sabar ya untuk kira-kira saya bukannya yang dapet ya. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat ya yang ada di sebelah kanan handphone atau laptop Bapak Ibu. Dan pertanyaan akan kami tutup nanti 20 menit sebelum acara berakhir. Kemudian sebelum acara ditutup nanti kami akan memutarkan Lucky Wheels. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya dok ya. Oke. Ya, mengenai Cocoa Flavanol untuk detoksifikasi. Silakan dokter Winda. Thank you, Diana. Selamat malam. Hai, 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 teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, seger-seger ya. Wait, sampai lagi nanti katanya mau ada Lucky Wheel. Oh my God, siapa yang akan beruntung sekali mendapatkan Lucky Wheel hari ini? Biar deg-degan dulu ya, sambil menemani deg-degannya sambil kita belajar juga ya. Sambil belajar kali ini adalah kita akan belajar tentang detoksifikasi. Soalnya banyak banget pertanyaannya, jadi sambil deg-degan sambil belajar yuk, slide. Nah, kalau kita ngomongin soal detoksifikasi, itu tentunya kita juga ngomongin soal toksinnya sendiri gitu ya, atau racun. Apa sih racun itu? Racun itu adalah suatu zat atau substansi yang punya efek yang berbahaya untuk sistem kehidupan kita. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori toksin ini atau racun ini? Itu bisa logam berat, bisa biotoksin, ataupun dari industri kimia lainnya. Kalau biasanya kalau kita simpelnya bayangin gitu, kalau racun itu pokoknya yang kebayang sama kita adalah kalau kita minum racun, kita mati aja. Ibaratnya gitu ya. Nah, cuman di sini teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata di dalam tubuh kita juga ada racunnya. Cuman kenapa kita nggak langsung die, ya langsung meninggal karena ada racun dalam tubuh kita? Karena jumlahnya itu sedikit demi sedikit. Jumlahnya sedikit-sedikit, dan dari tubuh kita sendiri juga mempunyai suatu sistem pengeluaran racun sehingga penumpukannya di dalam tubuh kita jadi nggak banyak, sehingga tidak sampai menyebabkan efek yang berbahaya gitu ya. Nah, nama prosesnya adalah detoksifikasi. Ya, detoksifikasi itu adalah proses pengeluaran atau penetralan kualitas racun dari suatu racun. Nah, racun ini pun sebenarnya nanti akan dibagi lagi ya. Selama ini kan kita mungkin kebayangnya racun itu tuh selalu yang dari luar gitu ya. Racun dari mungkin makanan atau dari polusi ya, atau dari obat-obatan. Nah, kalau racun yang dari luar itu kita sebut sebagai exogenous toxin ya. Tapi ternyata ada juga yang dari dalam tubuh kita sendiri juga loh teman-teman. Namanya endogenous toxin. Nah, ini endogenous toxin ini adalah toksin yang diproduksi oleh tubuh kita sebagai hasil dari ketidakseimbangan pada metabolisme tubuh. Contohnya adalah racun usus paling sering ya. Racun usus ini kan kita semua tahu sebenarnya di dalam usus kita itu ada namanya flora normal
ya. Jadi dia itu seperti benda-benda makhluk-makhluk asing ya, seperti bakteri, paras. Jadi dia bukan bagian dari tubuh kita, tapi dia itu kerjanya baik, bakteri baik, biasanya kita bilangnya seperti itu, gitu ya. Nah, memang dia membantu untuk metabolisme tubuh kita, tapi juga mereka juga mengeluarkan yang namanya racun. Ya, racun ini termasuk dalam kategori endogenous toxin. Terus juga ada hormon juga ya. Hormon ini juga termasuk dalam kategori endogenous toxin juga. Lalu ada asam pedu dan juga sisa-sisa metabolisme. Nah, makanya jadi kita kadang-kadang mungkin nih kita sudah menjaga tubuh kita dari racun-racun yang dari luar. Tapi kita tidak bisa menghindari racun-racun yang memang dari dalam tubuh kita sendiri. Slide. Nah, untuk proses detoksifikasi itu sendiri, itu kan memang sebenarnya adalah proses yang alami dalam tubuh kita ya. Organ yang paling penting bekerja di sini adalah hati, liver. Nah, nanti setelah diproses sama hati untuk proses detoksifikasinya, nanti saluran pengeluarannya bisa melalui beberapa jalur. Bisa lewat ginjal, nanti kalau dari ginjal nanti dia jadi urin, bisa juga dari sistem pencernaan kita ya, jadi dalam bentuk feses. Kalau dari kulit kita itu bisa dalam bentuk keringat dan juga bisa dari paru-paru melalui pembuangan nafas kita gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa racun yang kalau dia begitu masuk dalam tubuh bisa langsung keluar begitu aja. Tapi ada juga beberapa yang nggak bisa langsung dikeluarin begitu aja. Dia perlu diproses dulu. Diproses supaya racunnya ini bisa jadi lebih netral dan bisa larut dalam air. Nah, nanti air itulah yang akan mengangkutnya untuk keluar dari dalam tubuh kita. Seringnya teman-teman, proses ini gagal ya, proses detoksifikasi ini gagal, jelek. Akibatnya toksin-toksin yang harusnya dikeluarkan dari tubuh kita numpuk deh di dalam tubuh. Nambah terus sehingga kadarnya makin lama makin meningkat. Dan ini biasanya toksin-toksin ini bukan beredar begitu aja di dalam darah kita, tidak. Tapi disimpan di dalam jaringan lemak di seluruh tubuh kita. Makanya nih justru harus hati-hati ya. Semakin banyak lemak di dalam tubuh kita, apalagi nih mungkin kita yang kelebihan berat badan, berarti kemungkinan toksin yang ada di dalam tubuh kita juga lebih banyak. Hati-hati. Slide. Nah, ciri-cirinya apa aja nih kalau kita punya detoksifikasi yang jelek? Pertama, kita tuh biasanya lebih kalau kita makan, makanan terutama makanan yang berlemak, itu lebih sulit dalam mencerna lemaknya. Jadi sehingga lemaknya itu cenderung lebih disimpan. Akibatnya apa? Berat badan terus naik dan cenderung untuk sulit menurunkan berat badan biasanya. Selain itu juga kita bisa mengalami namanya bau mulut, jerawat. Kalau umpamanya lagi dapet gitu untuk yang cewek ya, yang perempuan, itu suka keramnya sampai sakit banget. Ya, atau bisa juga kita lebih mudah alergi. Bahkan kadang ada beberapa juga ya yang dulunya tidak alergi, sekarang jadi alergi. Ya, itu salah satu juga gejala detoksifikasi yang buruk. Dan juga kulitnya tuh jadi nggak bagus ya, banyak ruam-ruam kulit. Tapi berarti biasanya kita bahasa kita bilangnya korengan gitu ya. Slide. Nah, makanya penting sekali tubuh kita untuk selalu melakukan detoksifikasi supaya racun-racun bisa keluar. Pada dasarnya ada dua sistem, ya, sistem detoksifikasi yang utama di dalam tubuh kita. Yang pertama, detoksifikasi xenobiotik, yang kedua, detoksifikasi antioksidan. Slide. Yang pertama, xenobiotik ini pada dasarnya akan pertama kali bekerja adalah detoksifikasi xenobiotik terlebih dahulu. Xenobiotik ini dia perannya itu lebih kepada menghancurkan zat-zat kimia dan juga logam-logam berbahaya seperti logam berat, baik dari makanan, air maupun dari udara. Nanti kerjanya dia itu dinetralkan. Jadi toksinnya itu dinetralkan supaya dia nggak beracun jadinya, gitu ya. Dan ini prosesnya menggunakan namanya proses enzimatis. Slide. Jadi dalam prosesnya itu ada dua tahapan reaksi. Yang pertama kan tadi tahapan enzimatik dulu ya. Ini akan mengalami yang namanya proses reaksi oksidasi, reduksi, dan juga asetilasi. Tujuannya adalah supaya si bahan kimia atau toksin tadi itu tidak terlalu toksik gitu ya, tidak terlalu beracun, dan juga molekulnya diubah menjadi larut air. Nah, nanti baru masuk ke tahap 2, yaitu tahap konjugasi. Nah, ini adalah tahap pelarutan ke dalam air, lalu pengeluarannya dari dalam tubuh. Nanti akan tergantung nih lewat jalur yang mana. Bisa lewat urin, bisa lewat feses, bisa lewat keringat, bisa juga lewat pernafasan. Slide.
Nah, apa saja toksin-toksin yang bisa dihandle sama detoksifikasi xenobiotik ini? Kalau dari faktor luar, itu bisa karena merokok, obat-obatan, ya, herbisida, pestisida, atau mungkin kalau umpamanya kita suka makan yang bakar-bakaran, ya, itu masih bisa dihandle sama xenobiotik. Kalau dari dalam tubuh kita seperti hormon, ya, steroid, asam empedu, itu masih bisa dihandle oleh xenobiotik. Tapi itu dia, tidak semua bisa dihandle xenobiotik. Yang nggak bisa dihandle sama xenobiotik, siapa yang ngerjain? Bisa kita lakukan dengan detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, kalau detoksifikasi antioksidan ini, dia memang lebih strong dibandingkan detoksifikasi xenobiotik. Targetnya adalah dia itu lebih menghentikan atau menghancurkan spesies yang sifatnya itu reaktif terhadap oksigen. Termasuk di sini adalah radikal bebas. Kalau kita ngomongin radikal bebas, sebenarnya itu bisa dari mana-mana banyak banget ya. Kalau umpamanya ada faktor lingkungan, biasanya contohnya dari merokok dan polutan juga bisa, atau sebenarnya bisa juga yang dari dalam tubuh kita sendiri, ya, yaitu apa? Dari metabolisme. Ya, metabolisme tubuh kita akibat dari adanya peradangan di dalam tubuh, bisa karena memang mungkin kita olahraga yang berlebihan ataupun makan yang kebanyakan juga ya, itu akan mengakibatkan metabolisme yang meningkat dan produksi radikal bebas pun jadi lebih banyak. Slide. Nah, biasanya di sini yang akan bisa membantu sekali untuk menekan ya, untuk mereduksi radikal bebas itu bisa digunakan biasanya dari enzimatis sendiri bisa ya, enzimatis antioksidan spesifik, atau bisa juga antioksidan yang dari makanan ataupun internal. Atau biasanya bisa juga kita menambahkan dengan fitokimia yang memiliki sifat antioksidan seperti senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Slide. Nah, ini dia ya. Ini dia bahan-bahan atau terutama radikal bebas yang bisa dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Kalau dari faktor luar, itu bisa tadi kan kalau merokok, bakar-bakaran, obat-obatan itu mungkin masih bisa dihandle dengan xenobiotik ya. Tapi kalau dari radiasi, baik radiasi UV, ozon, ini tidak bisa dihandle dengan xenobiotik, harus dengan detoksifikasi antioksidan. Demikian juga dari dalam tubuh kita. Ya, dari dalam tubuh kita seperti metabolisme tubuh, makan yang berlebihan, sedang adanya sakit penyakit ya, peradangan, atau mungkin olahraga yang terlalu keras juga ya, itu juga akan menghasilkan radikal bebas yang tinggi di dalam tubuh kita yang harus dinetralkan dan dikeluarkan dengan menggunakan detoksifikasi antioksidan misalnya. Nggak bisa dengan detoksifikasi xenobiotik aja. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol Original Sweet, Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga flavanol. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, sebenarnya tadi sudah ada dibahas ya. Ternyata dia adalah salah satu elemen pereduksi radikal bebas karena flavanol sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subclass dari polifenol. Polifenol itu dia erat sekali hubungannya dengan antioksidan ya. Karena dia merupakan memiliki sifat antioksidan yang kuat. Jadi kalau kita konsumsi teman-teman, itu dalam jangka pendek itu kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk pembuluh darah kita. Dan di sini memang sudah ada penelitiannya kalau kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi itu kita bisa membantu untuk memperlebar ya, mengelastiskan kita punya pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi karena memang dia basicnya adalah polifenol, sehingga kalau kita rutin konsumsi jangka panjang kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang kuat, yang tepat supaya flavanolnya itu nggak keburu rusak. Slide. Nah, kenapa flavanol di dalam coklat itu justru malah bagus banget? Karena di sini yang unik adalah teman-teman, molekulnya pada molekul flavonoid yang pada coklat, terutama kateken dan epikateken, itu dia molekulnya itu panjang. Karena dia molekulnya panjang, sehingga dia punya rantai cabang tangannya itu lebih banyak. Dengan tangan yang lebih banyak, itu dia bisa mengikat radikal bebas lebih banyak juga. Ditambah lagi secara jumlah pun,
kadar flavonoid pada coklat itu dia jumlahnya banyak, sehingga dia masuk dalam kategori antioksidan yang tidak hanya sekedar tinggi saja, tapi kuat juga. Slide. Selain ada flavanoid, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein, nanti digunakan untuk regenerasi sel, membentuk sel-sel baru. Biasanya ini kita bisa dapetin dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, dari produk olahan susu, bisa juga dari kacang-kacangan. Slide. Tapi yang unik dari arginine ini adalah teman-teman, dia tuh tidak hanya bisa kita gunakan untuk untuk regenerasi sel gitu ya, tapi ternyata kalau dibutuhkan dia juga bisa berubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide itu harusnya diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita. Gunanya untuk membuat kita punya pembuluh darah itu bisa elastis, bisa melebar, bisa mengecil sesuai dengan kebutuhannya. Cuman pada case-case tertentu di mana kita punya pembuluh darah itu sudah rusak, sel endoteliumnya rusak, sehingga produksi nitric oxide-nya itu kurang. Ya, setelah karena kurang, sehingga tidak ada yang bisa mengatur kita punya elastisitas pembuluh darah. Akibatnya ini bisa mengganggu kita punya aliran darah, jadi nggak lancar. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, itu bisa digantikan dulu nih sama si arginine. Arginine akan berubah menjadi nitric oxide, supaya nitric oxide bisa membuat kita punya pembuluh darah itu bisa lebih elastis, supaya aliran darah bisa terjaga tetap lancar. Selain itu, arginine juga punya peran lain ya, bisa untuk pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, selain itu juga untuk di men sendiri, untuk di flavanomen sendiri itu ada beberapa ekstra kandungan di dalamnya ya. Jadi selain ada cocoa dan L-arginine, slide, ada juga kandungan ginseng dan guarana. Di sini kita mengambil kandungan adaptasi dari tradisi Indonesia dan juga Brazil, di mana ini memang punya manfaat yang bagus sekali untuk sistem reproduksi, terutama pada pria, ya, untuk testosteronnya dan juga untuk meningkatkan libido. Tapi karena ginseng dan guarana sendiri juga dia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga ini akan semakin lagi memperkuat sistem detoksifikasi di dalam tubuh dalam membersihkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuhnya. Slide. Nah, untuk flavonoidnya sendiri, contoh coklat kita sendiri itu memang berbeda dibandingkan coklat yang selama ini biasanya kita temuin, kita familiar ketemunya di supermarket gitu ya. Di sini memang coklatnya berbeda sekali karena memiliki sistem ekstraksi yang berbeda. Kalau yang konvensional, yang selama ini kita biasa makan tuh coklat-coklatnya, itu di sistem pembuatannya itu mulai dari biji kakaonya itu akan mengalami proses fermentasi dan juga pemanasan ya, disangrai gitu. Baru nanti habis itu digerus jadi bubuk coklat, habis itu nanti akan diolah lagi menjadi coklat batang. Proses ini membuat flavanolnya itu rusak. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut sudah memiliki paten metode produksi, cara dalam mengekstraksi flavanol yang sudah diakui di dunia. Dan di sini hanya Berry Callebaut aja satu-satunya yang bisa menggunakan metode ini, di mana metode ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya kakao yang ada secara alami. Nah, lalu ada beberapa studi klinis juga yang memang mendukung ya, dan ini studi klinisnya bahkan sudah dipatenkan ya, bisa membantu kita juga dalam program detoksifikasi yang lebih sehat gitu ya, yang lebih baik di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah studi klinis dalam metabolisme lemak. Dari hasil penelitian, ternyata ekstraksi kokoa itu sudah terbukti dapat meningkatkan regulasi gen dalam memetabolisme lemak kita, sehingga tidak hanya sekedar bermanfaat untuk menurunkan berat badan, juga bisa untuk melepaskan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa didetoksifikasi dan dikeluarkan di dalam tubuh, sehingga tubuh kita bisa lebih bersih. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide.
Jadi untuk konsumsinya, teman-teman, pada dasarnya nih, teman-teman yang mau mengkonsumsi contohnya original atau yang sweet, itu bisa mengkonsumsi cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi nanti ini akan boleh di-adjust sesuai dengan masalah-masalah kesehatan yang teman-teman hadapi, sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Atau teman-teman juga bisa juga kalau mau konsumsi yang DTM with Allergy9, itu biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi 2 saset per hari pertama untuk booster selama 2 minggu, lalu setelah itu tinggal dilakukan maintenance-nya 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Slide. Nah, buat yang pria, bila ingin menambahkan flavanomen, itu boleh juga dengan mengkonsumsinya cukup 2 hari sekali aja. Jadi bisa mengkombinasikan antara original dan men, atau sweet dengan men, ataupun DTM dengan men. Ya, supaya kita punya tubuh yang lebih sehat dan jauh-jauh dari penyakit. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Kita tetap butuh memerlukan proses detox ya, Dok ya, biar racun-racun dalam tubuh nih nggak menumpuk ya, Dok ya. Baik, kalau begitu saya bacakan pertanyaannya, Dok ya. Sepertinya sudah eh, cukup banyak nih pertanyaannya. Oke, sebentar. Ada dari Bu Ulfa Zuhra. Selamat pagi, walau sudah malam, salam sehat sejahtera semuanya. Selamat pagi, Bu Ulfa. Kemudian dari Pak Hendra, semangat pagi, Bu Kasih hadir. Wow, semangat pagi juga Pak Hendra. Dari Pak Sutejo di Tangerang ya, semangat pagi juga Pak Tejo. Kemudian dari Bu Dwi, pagi, pagi, pagi. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya, Dok ya, dari Bapak Amir. Selamat malam Bu Dokter, bagaimana rehabilitasi setelah kena serangan jantung? Oke, setelah kena serangan jantung, sebenarnya di sini yang perlu diingat adalah kalau teman-teman kena serangan jantung, baik serangan jantung maupun serangan stroke ya, itu sama, hanya beda lokasi aja. Sebenarnya teman-teman berarti sudah terkonfirmasi pada pembuluh darah itu ada plak gitu ya. Dan ini kebetulan ada juga yang di jantungnya sehingga bisa terkena serangan jantung. Tapi sudah pasti teman-teman juga pasti punya plak juga di area lain gitu, karena kita punya pembuluh darah itu kan panjang banget ya, panjang sekali. Kalau ada satu di satu tempat, satu di jantung nih, pasti ada juga di tempat lain. Dan itu artinya teman-teman harus lebih waspada lagi, harus lebih care lagi dalam menjaga pembuluh darahnya, sehingga justru sangat rekomendasi sekali untuk mengkonsumsi kokolflavanol gitu ya. Karena tadi yang penting adalah kenapa teman-teman bisa sampai terkena serangan jantung? Karena aliran darahnya itu tertutup. Aliran darah yang tertutup yang menuju jantung, menuju ke otot jantung, karena tertutup akibat tersumbat, sehingga yang harusnya aliran darahnya itu menuju suatu bagian di jantung, jadi nggak dapat. Area jantung tersebut tidak mendapatkan aliran darah, akibatnya dia mengalami kematian sel. Jadi nggak bisa mompa. Jadi tidak bisa ikut memompahkan darah gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya kenapa kita penting sekali untuk menjaga aliran darah supaya tetap terbuka, jangan sampai tertutup. Nah, inilah makanya gunanya harus mengkonsumsi kokolflavanol untuk menjaga elastisitas pembuluh darah supaya kita punya jalur-jalur atau saluran-saluran pembuluh darah kita itu semua tetap terjaga terbuka. Jadi sangat rekomendasi sekali. Dan untuk konsumsinya itu sebaiknya mengkonsumsi, kalau patokan yang original itu adalah 15 gram sehari, atau yang DTM itu 3 saset per hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya bacakan kembali pertanyaan, saya akan membacakan promo ya dan juga acara yang sedang berjalan saat ini ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan bisa melalui FI Medical Consultant di jam 10 sampai jam 5 sore. Bisa langsung chat, bisa bertanya mengenai dosis atau masalah penyakit lainnya di nomor 0878 1706
6067. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegramnya FI Official, sama ada lagi baru TikTok yaitu foreverhealthy.id. Jadi jangan sampai tertinggal informasi terupdate atau terbaru mengenai promo dan juga acara-acara FI. Nanti Bapak Ibu bisa rugi loh. Baik, selanjutnya di sini siapa yang mau mendapatkan motor baru? Pastinya semuanya mau dong ya. Bapak Ibu cukup mempertahankan bonus pairing dan menangkan hadiah motor impian Bapak Ibu. Periode ini kami laksanakan dari Agustus sampai dengan akhir Oktober 2022. Untuk syarat dan ketentuannya nanti bisa langsung menghubungi yang mengundang atau upline Bapak Ibu ya. Selanjutnya, siapa yang mau dikasih jalan-jalan gratis ke Bali? Pastinya semua pada mau dong. Destinasi ke Bali 4 hari 3 malam. Caranya mudah banget dengan mengumpulkan 180 poin trip periode dari 1 September sampai 30 November 2022. Nah, promo ini berakhir besok Bapak Ibu ya. Pertama kalinya nih kita memberikan promo yang sangat menarik karena September ceria ya. Free Flavanol untuk pembelanjaan 100 CV akan mendapatkan sweet dan juga original. Nah, ini berlaku sampai besok tanggal 30 September jam 23.59. Nah, ini juga berlaku untuk new member ataupun upgrade. Jangan sampai tertinggal ya Bapak Ibu ya. Promo ini sangat-sangatlah menarik. Kemudian nanti kita juga ada acara yaitu Speak and Grow Rich di Via Renata Hotel Bungalow Cimacan Puncak Jawa Barat yang akan kami laksanakan di tanggal 30 sampai 31 Oktober. Tiketnya berbayar Rp750.000 dan Bapak Ibu akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol Sweet ataupun original. Nah, pembicaranya juga ada Bapak Aris Hendrawardana, Bapak Adam Yusfan Edwin, Bapak Ali Budiman, Ibu Lisa Anggraini, dan juga Ibu Dea Kasih. Dan juga ada MC-nya, Ibu Aci, dan juga Ibu Lina. Namun ini khusus untuk peringkat Herald ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung kita kejar peringkat tersebut. Selanjutnya, warga Yogyakarta ada acara nih nanti di Horais Malioboro Hotel Business Preview Yogyakarta yang akan dibawakan oleh Ibu Kartika, kemudian Ibu Dea Kasih, Bapak James, dan juga MC-nya ada Bapak Vincent. Hari Sabtu tanggal 8 Oktober jam 2 siang. Jangan sampai terlewatkan ya bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian acara juga nanti kita di tanggal 2 Oktober jam 2 siang, kita ada Grand Business Preview dan Recognition of the Star. Dan juga kita akan mendapatkan grand prize hadiah handphone Samsung nih, juga ada lucky draw-nya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan. Tiketnya seharga Rp30.000. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendrawardana, Ibu Sri Mulyawati, Ibu Dea Kasih, dan juga MC-nya Ibu Lisa Anggraini. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kalau nggak salah tiketnya juga sudah habis ya, sudah tinggal sedikit ya. Nanti bisa langsung menghubungi, untuk lebih pastinya bisa menghubungi upline Bapak Ibu ya untuk mendapatkan tiket tersebut. Oke, baik. Itu dia adalah acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu malam hari ini. Baik, kita lanjut lagi ya Dok ya. Ada banyak sekali pertanyaan dari Bu Ulfa. Selamat pagi. Semangat pagi Dokter Winda, walau sudah malam. Aku mau tanya nih, kalau semisalkan serbuk dari coklat Cocoa Flavanol ini aku kasih untuk penyembuhan cacar air, bagaimana Dok? Apakah bisa? Dan adakah efek penyembuhan ketika kita memberikan serbuk cocoa tersebut ke kulit kita? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus banget ya. Justru sangat boleh sekali untuk dikombinasikan dengan terapi pada pasien yang sedang mengalami cacar air.
Karena dari Cocoflavanol sendiri itu dia memiliki efek antivirus sehingga bagus juga buat yang punya yang lagi kena sakit cacar air gitu ya. Jadi boleh banget. Jadi akan nanti bisa lebih mempercepat proses recovery-nya, semakin meningkatkan sistem imun, jadi bisa lebih cepat gitu infeksinya itu berakhir gitu ya. Dan juga bagus banget kalau untuk langsung juga dioleskan ke kulit, terutama kalau ini area-area dari cacar airnya yang udah keburu pecah ya. Pecah kan itu kan kalau dibiarkan malah bisa jadi luka, bekas luka ya. Itu bagus banget untuk diolesin. Jadi nanti Ibu boleh selain diminum Cocoflavanolnya, itu diencerin juga ya, diencerin juga Cocoflavanolnya jadi agak sedikit lebih kental seperti pasta, lalu ditotolin di area-area cacar yang terutama yang bahkan yang sudah pecah. Lebih bagus lagi kalau umpamanya sebelum pecah diolesin juga. Ya, jadi itu akan semakin meminimalisir atau meredam peradangan pada kulitnya sehingga biar jadi nggak membekas gitu, meminimalisir bekas dari luka-luka cacarnya. Jadi sangat bagus banget ya. Baik, terima kasih dokter. Ini mungkin bisa juga untuk jerawat ya dok ya? Bisa, untuk segala macam penyakit kulit masih Penyakit bisa ya. kulit ya Buat dok ya? jerawat, ya jerawat boleh. Terus juga luka ya, mungkin luka habis jatuh, itu sangat bagus banget karena memang dari hasil penelitian juga kandungan dalam coklat yaitu flavonoidnya itu sangat bagus sekali dalam meregenerasi sel. Jadi sangat bagus untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Selanjutnya ke Ibu Dewi Kustriani. Selamat malam, dokter. Suami saya sakit pudendal. Saat ini baru 3 hari minum coklatnya dan ada pembengkakan prostat. Ini sudah pengobatan, tapi sakitnya belum hilang. Sudah 2 bulan lebih nih. Solusinya gimana ya, dok ya? Dari Ibu Dewi Kustriani. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya sih bisa juga ya untuk mengkombinasikan antara flavanol. Di sini sih lebih bagus sebenarnya kalau bisa konsumsinya lebih ke yang DTM. DTM dikombinasi sama men kalau perlu, karena kan kebetulan sudah ada pembengkakan prostatnya juga ya, jadi supaya lebih efektif dalam menekan pembesaran prostatnya juga. Dan itu bahkan kalau untuk yang prostat itu kita sudah punya studi klinis yang dipatenkan juga Bu, di mana memang dengan mengkonsumsi Cocoflavanol itu bisa membantu menekan masalah prostat gitu ya, terapi pembesaran dari prostat. Jadi sangat bagus banget. Nah, tapi memang ini akan kalau seperti ini Ibu sudah konsumsi 2 bulan, suaminya sudah 2 bulan. Itu dosisnya berapa ya kira-kira? Kalau seandainya sakitnya belum hilang setelah 1 bulan, bisa jadi dosisnya belum pas. Ya, belum pas. Itu coba ditingkatkan dosisnya. Mana tahu kan karena gini ya, kita konsumsi Cocoflavanol itu kita nggak bisa ngeset dia tuh akan bekerjanya di mana. Nanti itu akan didistribusikan sendiri oleh pembuluh darah kita sesuai dengan area-area yang punya masalah. Nah, kalau seandainya mungkin kita punya target khusus nih, contohnya untuk prostat gitu ya, untuk prostat, untuk pudendal gitu kan. Nah, ini mungkin ibaratnya kita butuh konsumsi yang lebih banyak supaya bisa sampai kepada yang target yang kita harapkan. Karena kadang-kadang kita itu punya penyakit atau punya masalah kesehatan yang bahkan kita tidak sadari kalau kita tuh punya. Gitu ya, karena mungkin tidak kita perhatikan atau mungkin belum terlalu berat. Padahal itu juga mengambil konsumsi dari flavanolnya juga sehingga kita boleh meningkatkan dosisnya. Nanti kalau seperti ini boleh Ibu minumnya itu 10 gram ke atas kalau seandainya mau minum yang original, atau 2 saset ke atas kalau mau minum yang DTM. Ya, bisa 10 atau 15, atau yang kalau DTM-nya itu bisa konsumsinya 2 sampai 3 saset. Disesuaikan aja ya. Dan sorry, untuk tambahan. Kalau sakit untuk nyerinya nggak masalah untuk dikombinasi dengan obat nyeri ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa dikasih aja obat nyerinya. Cocoflavanol aman untuk dikombinasi dengan obat-obatan medis, obat-obat kimia. Jadi nggak perlu khawatir nanti terjadi bentrok atau gimana. Malah bisa semakin mengefektifkan kerja dari obat kimia. Jadi nggak usah khawatir ya. Biar supaya tetap nyaman.
Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Amir. Amir Mahmud, dok, saya belum pernah minum kokoanya. Saya sudah operasi empedu. Apakah ada efeknya? Oh, tentu tetap ada. Justru kan kalau Bapak sudah operasi empedu, otomatis Bapak itu punya masalah dalam mencerna lemak jadinya. Itu karena biasanya empedu itu, cairan empedu itu gunanya adalah untuk membuat lemak yang kita konsumsi itu lebih mudah untuk dicerna. Nah, untuk seperti itu biasanya akibatnya eh, metabolisme lemak juga jadi ikutan terganggu, sehingga bisa dibantu dengan cocoa flavanol untuk meningkatkan metabolisme lemak supaya lemak itu tidak cenderung lebih disimpan di dalam tubuh dan menjadi kantong-kantong toksin tadi, gitu ya. Kita yang masih ada empedunya aja kadang-kadang mengolah mencerna lemak aja masih nggak bagus, apalagi Bapak yang sudah operasi empedu gitu. Jadi tetap harus dikonsumsi, dan selain itu juga cocoa flavanol itu manfaatnya ada banyak sekali ya. Jadi sangat banyak sekali bisa tetap memberikan manfaat untuk Pak Amir, mulai dari menjaga sirkulasi darah ya, menyeimbangkan metabolisme dan juga sebagai antioksidan. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Dian. Selamat malam, dok. Saya mau tanya, dark coklat atau coklat hitam juga dari Berry Callebaut? Bagaimana caranya untuk mengetahui kandungan flavanolnya? Kemudian pertanyaan kedua, LRG9 ini apakah berasal dari hewan dan tumbuhan, dok? Terima kasih. Iya. Nah, kalau untuk mengetahui kadar flavanolnya, memang kebetulan di Indonesia sendiri itu belum kompatibel, ya belum ada alat tesnya yang bisa mendeteksi gitu ya, atau mengukur kadar flavanol di dalam suatu produk, termasuk di dalam coklat kita ya. Jadi memang di sini kita masih menggunakan tes dari luar gitu. Jadi memang kita harus tesnya dari luar, karena dari luar di luar negeri yang masih bisa, yang punya alat dapat mendeteksi kandungan flavanol di dalam suatu produk gitu. Kalau di sini sih kita memang di Indonesia belum bisa gitu. Kalau L-arginine-nya sendiri sebenarnya seperti tadi saya katakan itu asalnya bisa dari banyak ya, bisa dari daging-dagingan, bisa dari kacang-kacangan. Tapi kalau untuk yang kita sendiri kebetulan L-arginine yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian dari Bu Reni Haryati di Kota Bandung ya. Dok, biasanya detox itu maksimal berapa hari? Saya udah 1 minggu ini masih pada sakit. Saya sekarang coba kurangin gak minum yang ori dulu, cuman pagi yang DTM aja. Detox itu pada dasarnya sebenarnya adalah terjadi setiap hari seharusnya, ya. Setiap hari selama kita hidup harusnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi. Seharusnya. Jadi ada yang masuk dikeluarkan racunnya, masuk dikeluarkan, supaya apa? Penumpukan racun di dalam tubuh kita itu bisa ibaratnya nih, ini tampungannya ya, setelah terisi dibuang supaya nggak penuh-penuh ibaratnya gitu, nggak sampai banyak racun yang ada di dalam tubuh kita, seharusnya begitu. Tapi faktanya adalah sering terjadi ada yang masuk racunnya tapi gagal dibuang, akhirnya bertambah lagi. Pada saat kita mengkonsumsi cocoa flavanol, itu kan dia karena antioksidan yang tinggi dan sangat kuat, sehingga ini akan langsung menguras kita punya kantong-kantong toksin, itu dikuras semua, dibuang semua toksinnya. Makanya kadang-kadang tuh kita ngerasa itu sangat tidak nyaman gitu ya, sangat nggak nyaman banget, badan pada sakit, ada yang jadi sembelit, macam-macam ya, bisa macam-macam biasanya reaksinya seperti itu. Sebenarnya itu adalah pertanda bahwa segitu banyaknya lah ya racun yang ternyata selama ini tertampung di dalam tubuh kita. Ya, nah jadi sebenarnya ini sedang dibersihkan. Kalau saran saya sih, justru terusin aja. Memang ini mungkin ibarat kata nih, justru saking banyaknya racun yang perlu dibuang, sehingga belum kelar-kelar nih, belum habis-habis racunnya.
gitu. Kalau seperti ini memang biasanya tips dari saya, itu kita pun harus lebih proaktif dalam membantu proses detoksifikasi ini juga, gitu ya. Jangan hanya mengandalkan ketoprofanol saja. Caranya bagaimana? Pertama, kita bantu dengan olahraga. Ya, pada saat kita berolahraga, kita akan membantu untuk memecah sel-sel lemak, ya, jaringan-jaringan lemak dalam tubuh kita, membantu untuk memecah kantong-kantong toksin biar toksin itu cepat keluarnya. Semakin toksin lebih cepat keluar dari lemak, itu akan semakin cepat dibersihkan, lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, setelah itu adalah kita bantu banyak minum air putih, ya, banyakin minum air putih supaya tadi air itu adalah untuk pengangkutnya. Jadi kita banyakin air putih supaya dia cepat pembilasannya gitu ya. Jadi biar cepat bersih. Biasanya itu tips dari saya ya untuk mempercepat dari proses detoksifikasi. Jadi kalau bisa sih sebenarnya flavanolnya jangan dikurangin minumnya, tapi memang kalau tidak begitu terlalu tidak nyaman boleh dikurangin atau dosisnya tetap sama tapi dikombinasi dengan obat anti nyeri untuk mengurangi reaksi detoksifikasinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi kuncinya juga harus cukup kebutuhan cairan ya, Dok ya. Berapa, Dok, Ya. kebutuhan cairannya, Dok? Idealnya kebutuhan cairan kita itu adalah 30 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau umpamanya beratnya 60 kilogram, berarti seenggaknya minimal 1,8 liter. Atau yang beratnya 70 kilogram, berarti minimal 2,1 liter. Itu minimalnya ya, kalau lebih ya lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Pak Nanang. Selamat malam, Dok. Saya ada teman, kondisinya sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Kondisi seperti ini apakah dikarenakan terhambatnya proses detoks alami atau adanya kelainan dalam tubuh? Kemudian, apakah coklat flavanol ini bisa membantu proses penyembuhan teman saya tersebut? Oke, kalau sampai sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merahnya, ini kemungkinan besar sudah leukemia. Kalau seandainya sel darah putihnya hanya sekedar lebih tinggi daripada kadar normal, itu kemungkinan sedang ada infeksi. Nah, tapi kalau sampai sudah lebih banyak daripada sel darah merahnya, berarti udah banyak banget nih sel darah putihnya, itu berarti memang sudah terkena leukemia, ya. Nah, kalau ini kenapa bisa sampai kita jatuh kepada leukemia? Tentu salah satunya karena gagal detoksifikasi. Akibat gagal detoksifikasi yang alami dari dalam tubuh, dan ini mungkin sudah dalam jangka waktu yang panjang ya, sehingga toksin, terutama toksin yang radikal bebas, toksin radikal bebas di dalam tubuh itu jadi tinggi, dan akibatnya ini merusak sel-sel tubuhnya. Dan mungkin untuk case ini yang dirusak adalah sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang itu kan tempat produksi sel darah kita. Nah, mungkin di sana yang kena. Akibatnya sel-sel sumsum tulang belakangnya jadi rusak. Akhirnya terjadilah mutasi gen, sehingga ini mempengaruhi produksi sel darah putih yang akibatnya berakhir jadi leukemia. Ya, makanya jadi kadang-kadang nih kita menganggap enteng ya, detoksifikasi detox doang, itu seperti seolah-olah hal sepele. Padahal dengan melakukan detoksifikasi ini kita sedang menjaga tubuh kita untuk menghindari dari masalah-masalah kesehatan gitu ya, terutama yang berat-berat seperti kanker, terus juga ya termasuk juga penyakit-penyakit kronis lainnya gitu ya. Jadi sangat bagus sekali untuk mengkonsumsi flavanol karena flavanol itu tadi ya perannya terutama pada detoksifikasi antioksidan karena itulah nanti detoksifikasi yang perannya untuk radikal bebas. Ya, jadi untuk radikal bebas kan tadi nggak bisa hanya xenobiotik. Kalau xenobiotik itu masih bisa dihandle sama tubuh kita sendiri, ya dari enzim aja cukup. Nah, tapi kalau dia radikal bebas harus dengan detoksifikasi antioksidan sehingga membutuhkan antioksidan yang tinggi dan kuat. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di dalam flavanol ya. Jadi sangat bisa banget untuk membantu kasus pada teman Bapak Nanang ini, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas Pak Nanang ya. Kemudian dari Pak Edric Winata, Dokter Malam, salam sehat. Kenapa ya kok kalau minum ini terasa nggak enak di bagian dada, seperti pedih di ulu hati dan juga asam lambungnya naik ke ulu hati. Terima kasih. Iya, nah ini mungkin memang karena kebetulan Pak Edric itu punya MAH ya. Kalau punya MAH memang ada beberapa yang jadi agak tertrigger
ya. Pertama bisa punya mah, kedua bisa jadi juga tadi ya detoksifikasi yang Bapak Edric alami itu melalui saluran cerna ataupun saluran pernafasan. Jadi karena kebetulan posisinya lebih ke ulu hati kan, bagian dada. Mungkin lebih kepada saluran pencernaan, tapi pencernaannya lebih kepada yang saluran cerna bagian atas. Sehingga kenanya lebih kepada lambung dan bawaannya kayak pengen dikeluarin ke atas gitu ya, keluar. Nah, ini memang kita nggak bisa ngeset sih ya, tergantung memang balik lagi kepada tubuh teman-teman masing-masing. Kemungkin kebetulan pada Pak Edric, masalah Bapak adalah di area lambung justru. Sehingga pada saat di area tersebut terjadi detoksifikasi, dan itu jadi rasanya nggak nyaman. Kalau seperti ini mungkin bisa diatur dari cara konsumsinya ya. Cara konsumsinya minumnya setelah makan, atau bisa juga minum obat mah ya untuk mengurangi reaksi dari mah yang kambuh akibat dari proses detoksifikasinya. Dan jangan lupa untuk tetap mengkombinasi ya Pak ya. Jadi flavanolam itu jangan dikonsumsi hanya single sendiri aja, tapi dikombinasi dengan baik yang original, sweet, ataupun DTM. Sehingga manfaatnya itu tidak hanya semata-mata sekadar untuk menjadi seperti obat kuat saja, tapi memang memperbaiki organ reproduksi Bapak supaya jadi lebih sehat dan bisa lebih seperti waktu muda dulu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Pak Yanca atau Ibu ya. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah sariawan ini termasuk detoksifikasi dan apakah cocoa flavanolnya tetap dikonsumsi? Iya, sariawan termasuk juga salah satu proses detoksifikasi, efek dari detoksifikasi juga. Kalau seperti ini, biasanya kalau saya ya, tiap kali saya sariawan, atau juga sampai gusinya bengkak, itu justru saya malah makin konsumsi flavanol. Dan kalau umpamanya kebetulan saya punya masalah di area mulut dan tenggorokan, biasanya pada saat saya minum flavanol, terutama yang original, biasanya saya lebih suka original soalnya, original, itu sebelum saya minum, itu saya lakukan kumur-kumur terlebih dahulu. Jadi kumur-kumurin dulu, habis itu baru ditelan. Memang, apalagi kalau untuk sariawan, ini rasanya perih banget. Tapi cepat banget sembuhnya. Ya, jadi sangat rekomen banget buat teman-teman yang sariawan, gusinya bengkak, ya ada masalah-masalah di area mulut gitu kan. Itu rekomen banget untuk mengkonsumsi tetap mengkonsumsi cocoa flavanol sebelum ditelan, dipakai kumur-kumur dulu, habis itu baru telan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bulian. Selamat malam, Dok. Mau nanya nih, apakah flavanol bisa buat penyakit kuning? Ini orangnya udah diperiksa lab, tapi dia bukan hepatitis A, B, C, livernya juga nggak bengkak, cuman lemes dan badannya kuning. Terima kasih. Iya, boleh ya, boleh-boleh aja. Boleh kok. Sejauh ini untuk yang boleh mengkonsumsi cocoa flavanol pada siapapun boleh, kecuali ya, kecuali mereka yang memang alergi. Alergi terhadap coklat. Itu pun biasanya akan tergantung lagi. Alerginya itu apakah masuk kategori alergi berat atau yang alergi ringan. Biasanya kalau yang alerginya ringan, itu justru malah diterapi. Justru diterapi dengan flavanol supaya jadi malah jadi nggak alergi. Tapi kalau yang alergi berat memang tidak rekomen karena terlalu beresiko ya. Jadi sebaiknya tidak boleh sama sekali untuk mengkonsumsi flavanol. Jadi termasuk juga untuk kasus ini justru boleh banget ya untuk mengkonsumsi cocoa flavanol sambil tetap dicari tahu lagi ya, dicari tahu lebih dalam lagi, di-track lagi, biasanya ini sebaiknya konsultasinya kepada dokternya langsung ya, untuk sampai ditemukan apa penyebab dari kuningnya. Ya, penyakit kuningnya ini apa penyebabnya gitu. Sambil ditelaah lebih lanjut, sambil juga mengkonsumsi cocoa flavanol gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kalau masalah. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian dari Pak Amir, terima kasih dokter atas pencerahannya dan juga dari Pak Yanto. Bekasi hadir. Halo Pak Yanto. Kemudian dari Bu Sudarsi di Gorontalo.
Selamat malam dok, saya ingin kasih info, anggota saya menderita diabetes sampai luka, nggak bisa pakai sepatu, kulit lengannya dan mukanya bersisik kusam. Setelah saya perkenalkan Flavanol, minum yang original dan DTM baru 2 minggu, lukanya mengering karena ditaburin yang original dan juga diminum bergantian dengan yang DTM. Alhamdulillah sudah kering lukanya, kulitnya jadi mulus, sehat. Beliau sangat bersyukur dan berterima kasih kepada FAI. Wow, ini salah satu testimoni ya dok ya. Mungkin Bu Sudarsi bisa menyalakan kameranya Ibu. Halo Ibu. Oke, mungkin Bu Sudarsinya nanti kita panggilkan lagi ya dok ya. Kemudian dari Bu Kartika di Jogja, selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana, selamat malam Bu Kartika. Mau tanya nih, untuk orang-orang yang kecanduan obat terlarang, ya, apakah bisa didetoks dengan Flavanol? Terima kasih. Justru bisa banget, malah sangat bagus ya untuk di detox dengan Flavanol. Jadi sebenarnya justru itu sebenarnya yang terjadi ya. Jadi pada orang-orang yang kecanduan itu kenapa makin lama butuhnya tuh makin tinggi, makin tinggi gitu kan? Dosisnya harus makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Justru karena gagal detoksifikasi. Pada saat dia konsumsi itu dia ya. Pada saat konsumsi obat terlarang itu kan merusak tubuhnya. Akibatnya proses detoksifikasi gagal dan akhirnya dia akan semakin menabung tadi kandungan si obat-obatan tersebut di dalam darahnya gitu. Nah, setelah itu akibatnya ini yang akan membuat sehingga batas ambang toleransinya jadi makin lama jadi makin naik karena kandungan di dalam darahnya juga makin lama makin tinggi. Nah, ini dengan mulai membersihkan toksin-toksin dari si obat-obatan ini, obat-obat terlarang ini, itu akan nanti perlahan akan mulai menurunkan kembali si ambang toleransinya itu, sehingga mulai akan kembali seperti normal lagi. Justru sangat bagus sekali pada orang-orang yang kecanduan. Jadi boleh banget untuk detox dengan Flavanol, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oke, Bu Sudarsi sudah menyalakan kameranya ya, Bu ya. Mungkin boleh menyampaikan sedikit Ibu mengenai testimoninya. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya juga Bu Sudarsi. Baik, saya persilakan ya Bu. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Dokter Winda dan semua. Mohon izin menyampaikan testimoni anggota saya itu dia mengalami keluhannya adalah diabetes. Kakinya itu sampai luka, nggak bisa pakai sepatu, kalau ke kantor hanya pakai sandal. Kulitnya juga bersisik, terus kusam. Nah, setelah saya perkenalkan dengan Flavanol, awalnya belum tertarik. Sebulan kemudian, beliaunya tertarik datang ke ruangan saya dan membeli satu box DTM dengan satu original. Setelah minum 2 minggu, alhamdulillah luka di kakinya itu sembuh, udah kering, ditaburin dengan coklat setiap habis mandi. Jadi pagi beliaunya minum yang original, malamnya minum DTM. Alhamdulillah kemarin waktu saya pulang dari cuti itu saya lihat udah pakai sepatu ke kantor, udah semangat sekali. Aduh, senang sekali saya melihatnya. Dan beliaunya juga sudah merasa sehat, bahkan bisa bekerja di kebun juga untuk memberi makan sapi ya, mencari makanan untuk sapi. Padahal sebelumnya beliau nggak sampai seperti itu karena kondisinya lemah. Nah, sejak minum Flavanol dengan DTM itu, alhamdulillah beliau sudah jadi sehat dan sudah bisa pakai sepatu dan semangat untuk bekerja. Demikian dok, sekedar informasi dari saya, Bu Dasi di Gorontalo. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Sudarsi. Nanti boleh menghubungi nomor customer relation kami ya. Kami minta mungkin bukti foto atau rekaman video dari downline Bu Sudarsi mengenai testimoni tersebut. Nanti kami akan memberikan hadiah untuk downline Bu Sudarsi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Sudarsi sudah membagi kisah
kisah cerita downline-nya ya, Bu. Semoga bisa memberikan motivasi ataupun semangat kepada yang lain, terutama yang sedang mengalami gangguan diabetes. Baik, kita lanjut ya, Dok ya. Kita masih ada pertanyaan dari Bu Zalia Tuti. Selamat malam, semangat pagi dokter. Flavanol ini bisa buat mengobati penderita asma enggak? Terima kasih penjelasannya. Ini kebetulan saya sendiri ya. Saya itu termasuk juga penderita asma. Jadi justru sangat bagus banget justru untuk asma. Jadi kalau saya justru kalau umpamanya saya kebetulan lagi serangan asma, itu malah saya konsumsi flavanol. Itu bisa banget sangat membantu sekali untuk membuat pernafasan saya jadi lebih lega gitu ya. Jadi malah sangat rekomen banget untuk yang asma. Dan kalau kita rutin konsumsi, itu akan semakin menjarangkan gitu ya, makin lama menjarangkan terjadinya serangan asmanya. Jadi sangat rekomen sekali ya, sangat bagus banget. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Berarti berdasarkan pengalaman pribadi ya, Dok ya. Baik, tapi memang kita juga sudah pernah menemukan literaturnya juga ya, Dok ya. Baik. Di sini juga Bu Desni minta mohon literatur atau hasil penelitian mengenai flavanol dengan prostat. Boleh, nanti hubungin aja ya Bu ya ke tadi yang nomor medical consultant-nya. Nanti kita share di situ literaturnya ya. Oke, baik. Kami tunggu chatnya Bu Desni. Kemudian dari Pak Amir, terima kasih Bu Dokter. Dan juga dari Bu Ulfa, terima kasih Dokter Winda. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya waktu yang dinanti-nanti sudah sudah hampir tiba ya. Mungkin kita bisa memulai untuk Lucky Wheels-nya ya. Mungkin bisa dibantu untuk undiannya. Kira-kira siapa yang menang? Sebentar, saya mau video. Oke, baik. Kita bisa lihat siapakah yang mendapatkan Cocoa Flavanol original pada Zoom Seminar Kesehatan Dr. Winda tanggal 29 September 2022. Dan pemenangnya adalah Bapak Iman Hilman. Wow, selamat Bapak Iman. Halo Pak Iman, selamat Pak Iman. Selamat Pak Iman akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original. Wow, luar biasa. Semangat ya. Oke, baik. Selamat Pak Iman. Oke. Mana bro? Putar sekali lagi. Nanti kita putar lagi ya Bu Mei ya di acara seminar kesehatan selanjutnya ya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Iman Hilman karena Bapak Iman Hilman mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original ya. Tentunya kami akan menyerahkan itu secepatnya ya kepada Bapak Iman Hilman. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi dalam acara seminar kesehatan minggu depan dengan topik yang sangat menarik dengan Lucky Wheel yang juga menarik pastinya ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Wow, terima kasih semua. Terima kasih. Aduh, yang dapat hadiah senyumnya lebar. Minggu depan hadiahnya apa ya? Besar dong DTM. Oke, baik. Terima kasih semua. Selamat malam. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat semua.